Baik, kita mulai aja ya. Yang hostnya siapa ini? Kayaknya Mbak, enggak tahu deh. Ini kirimnya ke saya di sini. Mbak Jusita hostnya. Ya, enggak di sini kok ada kalau yang masuk ke saya. Ya udah berarti dialihkan ke Ibu. Mungkin karena ini Mbak Jusita. Oke, udah ini Mbak Jusita. Udah. Oke. Ayo kita mulai aja ya. Mengingat mengingat di sini cuaca pun udah rada-rada. Saya sapa kita dulu semua sebelum kita memulai. Shalom. Yuk, salam, salam. Shalom, Mbak. Shalom. Malam hari ini. Shalom. Cita kita dan semangat kita dalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, pada saat ini saya undang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang apa ada ini profile. Kita mengalir aja ya. Hari saat ini terlebih dahulu saat ini kita siap datang kepada Tuhan dengan hati yang tuju kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau kembali mempertemukan setiap kami prajurit-prajurit Kristus, yaitu setiap kami yang bergabung di MPK. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau bersatu hati, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, mari Engkau ampuni segala kesalahan, segala dosa pelanggaran kami yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Mungkin Tuhan, baik kami sengaja ataupun tidak sengaja, segala kekuatan kami, bukan kami segala sesuatunya Tuhan yang melukai hati Tuhan. Hari ini kami meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa, kami tak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami tak bisa tanpa Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, yang mungkin juga kami sakitin, yang tidak mau berdamai dengan kami. Kami meminta perdamaian yang daripada Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, entah di rumah, di tempat kerja kami, di dalam perjalanan, mari ya Tuhanku, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga segala kuasa, roh maut, kecelakaan, panah api si jahat, semuanya yang tidak berasal daripada Tuhan, atmosfer negatif, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Urapi setiap kami yang hadir, malaikat Tuhan hati berkawal atas setiap kami, dan kami meminta perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Tudung anugerah Tuhan sempurna atas setiap kami malam hari ini Bapa. Kuduskan langit-langit di atas kami, sehingga tidak ada satupun penghalang, tidak ada langit tembaga di atas kami. Surga terbuka ketika kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun, bekerja sebebas-bebasnya. Kami undang Kau Roh Kudus,
mengurapi setiap kami. Dan malam hari ini Bapa, dimanapun Tuhan setiap anggota MPK berada, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong dengan darah Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Yang saat ini imannya sedang Tuhan goyah, teguhkan kembali Bapa, bangkitkan iman percaya mereka Tuhan. Bapa, kami meminta belas kasihan Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Engkau gerakkan hati mereka untuk datang bersama-sama dengan kami malam hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Oh, biarlah hadirat Tuhan yang bekerja. Tuhan, saat ini segala penglihatan, segala karunia kami, hikmat, biarlah semua itu berasal daripada Tuhan. Kami tutup segala yang tidak berasal daripada Tuhan, entah pun itu kedagingan kami, semuanya terkebas ke alam maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terpujilah Engkau Yesusku, terpujilah Engkau. Kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ada yang ini Mbak Jusita bisa sopar? Kedengaran kan Mbak? Coba diputar Mbak. Ini. Kedengaran Mbak, kedengaran. Mari saat ini kita satukan hati kita. Yesus. Haleluya Bapak. Kedengar lagi suaranya. Haleluya. Haleluya, syukur. Kami puji namamu. Ayo kita masuk aja. Berhubung karena sofarnya nggak kedengaran, kita masuk aja pada penyembahannya. Haleluya Yesus. Amin. Nanti tahu, nanti kalau cuma sampai 100 diulang mau. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Dia nggak Kasih yang telah kau buat dari Apa yang tak itu aku sediakan, aku katakan puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih kebaikanmu
sampaikan yang lamanya langit berkatmu yang laku oh Tuhan kita pesona yang dapat anak bumi yang hatiku oh, siapa Lahir puji dan sembah kau tak lupakan siapa Tuhan matamu dengan apa katakan siapakah siapakah aku ini jadi biji matamu biji matamu jangan apa puji dan sembah puji dan sembah selain puji dan sembah ini kita setiap gelombang hati kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bersyukur setiap kami Tuhan Kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan terima puji kami hanya padamu Yesus Tuhan agung dan mulia kami sembah sebab kau yang layak terima pujian hanya kau yang layak diagungkan Yesus Tuhan berbagimu karena Yesus nama Yesus haleluya namanya tinggikan engkau
Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami terpujilah. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Engkau bersemayam di atas pujian kami. Engkau Tuhan sungguh baik. Kasih setiamu melimpah bagi kami. Engkau Tuhan ada atas hidup kami. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami yang terbaik. Kami hormati kekudusan-Mu. Haleluya. Kami mau belajar bersyukur buat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Kami mau belajar bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami. Kami naikkan syukur kami. Haleluya Yesus. Biar segala yang bernafas memuji-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kami hormati Engkau Tuhan. Kami hormati Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Nama di atas nama. Kata lain sahaja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Merendahkan diri kami di hadapan-Mu, tanggalkan setiap kami. Kami tanggalkan setiap kelemahan kami. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Kami bebaskan roh kami. Kami bebaskan hati jiwa kami. Hormati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan dirimu di atas langit, kebesaranmu Tuhan. Ada si Mari kita angkat pujian, kita katakan Yesus tahu kebenaran.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakku kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan dan ikut kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia Tak tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. katakan Yesus kau Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku Hidup dan dan berharapan kehendakmu Tuhan, ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. ku nyatakan Nyatakan janji kepadamu. Aku Hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasihmu. Selama ku Hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia Dunia tak tak bisa bisa menjauhkanku dari kasihmu. katakan lagi Dalam hidup, ku hidup bagimu, kalau ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu,
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkan aku dari kasihmu. Dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak Tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya. Haleluya. Bapak benar Tuhan, seperti pujian ini Bapak, kami percaya Tuhan tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Tuhan. Ini setiap kami Bapak, setiap kami anak-anak Tuhan yang haus melaparakan Engkau. Bapak, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa harum yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, oh Tuhan Yesus hadir mengurapi setiap kami, memberikan kekuatan dan kelegaan kepada setiap kami. Ketika tadi kami memuji dan menyembah Engkau. Bapak, kami terus berdoa untuk jaringan internet kami. Berikan jaringan internet yang baik, berikan cuaca yang baik, tidak ada gangguan apapun yang disengajakan oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau sebentar lagi kami mau sharing akan vision hikmat apapun yang kami terima. Biarlah itu semua kami terima yang daripada Tuhan. Kami meminta hikmat marifat yang daripada Tuhan, menguduskan, mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya kita katakan Amin. Selamat datang Ibu Yuliana. Halo, maaf telat. Enggak apa-apa. Kita langsung saja. Ada yang dapat vision atau hikmat? Ini Sel. Shalom semua. Kalau aku dapatnya tadi ada beberapa vision sebenarnya, cuman jujur belum dapat hikmatnya. Kalau yang pertama sempat lihat ada rumah posisinya di bawah bukan di bawah tanah ya, tapi tanahnya lebih tinggi, posisinya tanahnya lebih tinggi. Terus tiba-tiba di rumah itu ada seekor harimau yang datang. Itu vision yang pertama. Tapi harimaunya itu datang perlahan-lahan, kayak mau nyerang, tapi dia langkah kakinya itu tidak kedengaran. Pokoknya perlahan-lahan lah dia mendekat di rumah itu. Entah ini maksudnya ada serangan atau gimana, tapi kalau memang itu berupa serangan, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, apa ya tadi lihat ini yang sama sekali nggak dapat hikmat. Tadi aku sempat lihat pada saat kita penyembahan, aku lihat ada satu atau dua kursi plastik gitu, posisinya di atas tanah, tapi setengah kaki dari kursi ini itu kayak terendam air. Aku nggak mengerti ini artinya apa. Udah tanya juga, udah berdoa, tapi tetap belum dapat hikmat. Cuman tadi juga dapat ayat untuk ayatnya aku dapat, untuk kita semua aku dapat Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu ayat yang aku dapat. Sama satu lagi, Amsal 31.
Amsal 31 tentang Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Jadi untuk di sini ada 2 judul. Untuk perikop yang pertama itu teguran, dan untuk perikop yang kedua itu puji-pujian untuk istri yang cakap. Nanti kalau ada itu bisa dibaca di rumah, nanti aku share di grup. Dari aku cuman itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lisel. Tuhan Yesus memberkati. Dari Mbak Jus nggak ada. Dari Ibu Ria ada. Dari Kak Iponi ada. Dari Dokter Indria ada. Ada, Mbak. Dari lagi. Yuliana ada. Belum ada, maaf. Baik, kalau dari saya sih ada dapat 2, lupa ya yang mana tadi duluan. Pokoknya kayak ada satu mata yang mengintai. Itu aku melihat tuh mata seperti mata ular, ular apa ya? Ular kobra kalau nggak salah. Tapi hanya matanya aja mendelik. Makanya tadi aku segala pengintai, segala apapun yang mau menyerang, aku ikat, aku tolak, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tadi perkatakan itu gitu. Terus yang kedua, tadi aku dapat kata-kata tadi untuk Kak Iponi cuma dapat 1 kata, yaitu percaya. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya percaya saja. Itu aja dariku. Terima kasih. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ria. Tadi apa lagunya? Bentar ya. Oh, ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan kami daripada Tuhan. Bapak, kami tangkap semua yang daripada Tuhan. Apapun itu, misalnya didikan ajaran kepada setiap kami, pimpin terus kami ya Roh Kudus, didik terus kami, baharui kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Segala yang tidak berasal daripada Tuhan, semua terkebas dalam mau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami terus berdoa, meminta darah Tuhan Yesus memagari, membentengi setiap kami, memagari, membentengi setiap jalannya pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Ria. Urapi bibir mulutnya, pakai dia, berikan hikmat, marifat, wibawa yang daripada Bapa Sorgawi, memenuhinya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berikan kami telinga dan hati seorang murid, sehingga setiap kami Bapa boleh dengar-dengar kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami terima hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti akan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu Bapa, sehingga Tuhan malam hari ini kami boleh Tuhan membawa pulang setiap rema apa yang Tuhan taruh. Kami tidak datang dengan sia-sia, sehingga Tuhan setiap kami bukan menjadi pendengar kebenaran firman Tuhan saja, namun setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami perkatakan tidak ada firman Tuhan yang boleh dicuri oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami akan memiliki roh penundukan diri, mau dengar-dengar suara Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita katakan haleluya Yesus. Ajar kami Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu.
agar agar semua rencanamu digenapi. mulia Tuhan dan ajaib-ajaib Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan akan karyamu. Yesus Yesus kami kami bersyukur Katakan padamu. Yesus, Yesus kami bersyukur Bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau Tuhan, boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dengan seksama memperhatikan apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang akan menerangi langkah kami pada satu tujuan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, urapi setiap kami, biarlah setiap benih firman boleh jatuh di tanah yang baik, membawa kami kepada pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi Kristus Tuhan, bagi Roh Kudus, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih Non Fanda. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Iya. Saudaraku, saya akan membagikan tema. Pemrosesan dengan cara Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat ini sangat familiar di tengah-tengah kita, ya, sudah sangat-sangat familiar di tengah-tengah kita, ya. Ini ayat yang sudah sangat umum. Tapi ketika tadi berdoa, ya, ini yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya sampaikan di tengah-tengah kita menjelang kedatangan Tuhan. Ya, pentingnya untuk kita belajar untuk menerima pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti di ayat 8 kita baca bersama-sama. Yuk. Saya baca ayat ganjil, saudara, di ayat genap. Demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku Setiap ranting berbuah, padaku yang tidak berbuah, setiap potongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, dibersihkannya. ia Supaya lebih ia banyak banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4.
tinggallah di Tinggallah dalam di dalam aku, aku, dan dan aku di aku dalam di dalam kamu. kamu. Sama seperti Sama seperti ranting ranting tidak tidak dapat dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian Demikian juga juga kamu kamu tidak tidak berbuah berbuah kalau kalau kamu tidak di dalam di aku. dalam aku. Kamulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam dalam aku, Dia dibuang dia keluar dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. menjadi kering. Kemudian Dan dikumpulkan dikumpulkan orang dan dan dicampakkan ke dicampakkannya dalam ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama 2, 3, ya. Dalam hal inilah kamu dimuliakan, itu jika yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan Dengan demikian kamu adalah adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Saudaraku, hari-hari ini ya pasti banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana keadaan ya tidak semakin baik, ya, keadaan pada hari-hari terakhir tidak semakin baik, ya. Seperti contoh ya, ketika saya pergi ke pasar, harga-harga melambung tinggi, ya, sampai saya tawar-menawar nggak bisa sama sekali. Ya, memang segitu harganya. Padahal sudah pasar, coba. Bukannya di mall kita belanja, ya. Tapi ini di pasar yang biasa bisa tawar-menawar. Harga-harga melambung tinggi, ya. Dan itu berimbas kepada setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Berimbas juga kepada gereja-gereja Tuhan, ya. Hari-hari ini kita juga diingatkan bagaimana menjelang kedatangan Tuhan, ya, pasti akan mengalami yang namanya pemrosesan yang tidak gampang, ya, bagi kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kalau kita nggak serius menyikapi hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mudah terhempas, ya. Kita akan mudah terhempas begitu saja, ya, karena memang kita diingatkan, ya, bahwa hari semakin hari itu tidak semakin baik. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita gereja-gereja Tuhan harus punya kesiapan hati, kesiapan mental, kesiapan segalanya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam perjalanan itu pasti akan ada yang namanya pemrosesan. Pemrosesan yang bagaimana yang Tuhan mau, ya. Pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan juga dengan cara dunia, ya. Pemrosesan dengan cara Tuhan. Inilah yang seringkali tidak diperhatikan oleh kita anak-anak Tuhan, oleh kita hamba-hamba Tuhan, oleh kita gereja-gereja Tuhan. Kita dengan cara kita dengan maunya kita, sehingga ketika berada di pertengahan kita kecewa karena tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, ayat ini sangat familiar di kehidupan kita. Ini sudah sangat-sangat sering, ya, dikumandangkan dari mimbar. Ya, bagaimana Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya, yuk kita lihat bagaimana pemrosesan dengan cara Tuhan. Ya, mungkin saya lebih baik langsung ke poin-poinnya. Ya. Tadi ketika saya berdoa, ya, ini yang Tuhan taruhkan, ya, saya juga sampai bilang, ini ayat ini sebenarnya saya, apa ya, kalau dibilang sudah umum Tuhan, gitu ya, saya selalu bilang begitu, ini ayat sudah umum Tuhan, gitu. Tapi hari ini saya nggak bisa mengelak, ya, saya nggak bisa mengelak, ya, kalau kemarin-kemarin saya bisa mengelak, ya, lewat, gitu ya. Tapi saya harus tunduk di bawah otoritas, di bawah Roh Kudus, ya. Karena pemrosesan dengan cara Tuhan berbeda dengan cara manusia, berbeda dengan cara dunia, ya.
ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Pemrosesan dengan cara Tuhan yang seperti apa yang Tuhan mau. Supaya ketika pemrosesan itu terjadi, kita nggak kecewa, kita nggak tawar hati, kita nggak marah, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak undur dari hadapan Tuhan. Ya, karena memang tidak mudah untuk menerima pemrosesan yang dari Tuhan, itu sangat tidak mudah, saudara. Ya, seperti tadi penglihatan buat Mbak Ivoni diingatkan, percaya saja. Ya, itu juga berlaku buat kita semua. Percaya saja. Hanya itu yang bisa kita percayai. Ya, kepercayaan bagaimana? Pasti kepercayaan kepada Kristus tentunya. Ya, yuk kita lihat poin-poin penting dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Saudara pasti pernah melihat ya, ada pohon ya di hadapan saudara, di sekeliling saudara itu pasti ada pepohonan ya, ada pepohonan. Pasti saudara juga pernah melihat bagaimana pohon itu penuh dengan dedaunan ya, ada yang rimbun ya. Saya paling suka kalau lagi di siang bolong seperti sekarang ini ya, kadang cuaca nggak jelas ya, kalau panas banget ya, kalau dingin banget ya. Ini walaupun hujan panas ya. Nah, saya paling suka kalau yang namanya cari pohon yang rimbun kalau panas mencekam ya. Saya sering melihat ketika saya lagi melintas dalam perjalanan, banyak orang sedang berteduh di bawah pohon yang rimbun ya, bukan pohon yang nggak ada daunnya. Ya, pohon yang rimbun itu lebih enak untuk kita berteduh ya. Di sekeliling kita melihat banyak pepohonan, ada yang rimbun, ada yang biasa ya, daun-daunnya yang nggak begitu rimbun ya. Nah, inilah yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita. Yohanes 15, yuk kita lihat di ayat 1. Bagaimana pemrosesan dengan cara Tuhan ya. Poin-poin apa yang harus kita perhatikan dengan seksama ya, perhatikan dengan seksama supaya kita tidak mudah terhempas begitu saja, supaya kita yang sudah melalui pemrosesan dari awal dan sekarang kita berada di pertengahan dan menuju kepada akhir, kita boleh setia sampai di garis finish ya, supaya kita tidak kecewa, tidak tawar hati, tidak marah, tidak bersungut-sungut dan juga tidak undur dari hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, yuk kita lihat di ayat 1. Salah seorang bisa baca di ayat 1. Langkah-langkah apa atau poin-poin apa pemrosesan dengan cara Tuhan? Yang pertama di ayat 1. Silakan. Ya, silakan di ayat 1. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Iya, yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Tanamkan di dalam diri kita, Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur. Ya, kita harus kebergantungan atau kemelekatan kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu sendiri. Ya, kita nggak bisa melekat kepada yang lain di luar Yesus, di luar Kristus. Harus kepada, jadi yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan penuh ya kepada Kristus. Ya. Sekarang ini banyak dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita jadi beralih sandaran kita, jadi beralih kebergantungan kita. Ya, banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang secara instan, ya, yang secara mudah begitu saja, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Makanya banyak orang disangka lurus, banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya adalah maut. Ya, makanya hati-hati kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kebergantungan kita ini kepada siapa. Ya, yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita
beralih sandaran kita atau kebergantungan kita di luar Kristus, ya, di luar Kristus kita tidak akan menemukan apa-apa. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Sehebat apapun karunia yang kita punya, sekuat apapun mungkin fisik kita, ingat kalau kebergantungan di luar Kristus, ujung-ujungnya adalah kehancuran, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Ya. Jangan sekali-kali kita cakapan antara saya dengan Mbak Jusita, perlunya kita pembenahan. Ya. Ini cuma singkat aja sih, ya nggak ada pembicaraan yang gimana. Karena apa? Kita perlu dibenahi. Sekalipun kita mungkin sudah mengetahui ini dan itu tentang karunia, tentang potensi, tentang talenta, dan lain sebagainya. Tapi tetap kita perlu yang namanya dikoreksi. Kita perlu yang namanya ditegur. Kita perlu yang namanya dinasihati. Sehebat apapun gereja itu, sehebat apapun hamba Tuhan itu, sehebat apapun anak Tuhan itu, kita harus menerima yang namanya pemrosesan. Ya, artinya supaya kita kebergantungan kepada Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat poin yang kedua, ya. Bagaimana supaya kita menerima pemrosesan dengan cara Tuhan? Nah, ini yang penting, ya. Di ayat 2. Saya persilahkan salah seorang baca di ayat 2. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Itulah pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, apalagi dengan cara dunia. Poin yang kedua di ayat 2, silakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, yang kedua adalah kerendahan hati. Sangat-sangat kita lihat di sekeliling kita hari-hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, selalu ya menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kepiawaiannya. Saya sampai hari ini kalau sudah ada timbul sedikit aja di dalam diri saya, sudah mulai ada memegahkan diri, langsung Roh Kudus ingatkan, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba sadar gitu ya, kalau siapa saya. Ya. Harusnya kita punya roh kerendahan hati. Ya, roh kerendahan hati ini sangat penting ya dalam setiap pemrosesan dengan cara Tuhan, supaya kita tidak menjadi sombong atau menjadi lupa diri atau menjadi lupa daratan. Ya, ingat kita ini dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita ini orang berdosa yang harusnya tercampakkan, terhilang untuk selamanya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kita ini diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, bukan berarti kita jadi unjuk diri, jadi unjuk siapa kita. Tapi justru ketika kita dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, justru semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semakin menyadari kita ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah. Ingat, kalau itu di dataran rendah, maka dengan derasnya air itu akan mengalir ya di tempat yang rendah. Tapi kalau yang tinggi yang ada, ya tahu sendiri ya, bertumpahan begitu saja. Tapi kalau yang di dataran rendah, dia mudah terisi. Mudahnya Tuhan bisa beracara di hidup kita. Ketika pemrosesan terjadi, orang yang rendah hati, dia akan kebergantungan juga dengan Tuhan. Dia akan terus bertanya sama Tuhan. Ya, makanya saya paling suka kalau ada anak yang mau bertanya. Artinya dia menyadari bahwa dia tidak mampu. Ya, saya paling suka kalau ada anak yang bertanya. Bukan anak yang diam tapi nggak ngerti apa-apa. Atau sok bisa. Ya, kebanyakan seperti itu, sok bisa, padahal nggak tahu apa-apa. Mendingan kita nggak tahu apa-apa, tapi kita mau bertanya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Kita juga
mau bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Apa yang kau mau Tuhan? Ya, supaya ketika pemrosesan itu terjadi, Tuhan, ya, kita nggak langsung marah-marah dengan keadaan. Ya, makanya orang-orang yang rendah hati itu tempat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Ya, yuk kita miliki spirit atau roh kerendahan hati dalam diri kita. Ya, ketika kerendahan hati itu kita miliki, ada 3 poin dari kerendahan hati itu. Kita siap dipotong. Bukan dipotong ininya ya. Dipotong ini artinya kita diproses. Ya, kita ada poin-poinnya tadi di ayat 2 ya. Bagaimana ya, coba kita lihat di ayat 2-nya. Iya. Di ayat 2-nya kita perhatikan poin-poinnya dari ayat 2 tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Apa yang tidak menghasilkan dari dalam diri kita, Tuhan akan potong itu. Tuhan akan potong itu. Ya, makanya jangan pernah puas diri. Ya, sehebat apapun karunia yang kita punya, sehebat apapun talenta yang kita punya, sehebat apapun potensi yang kita punya, ketika pemotongan itu terjadi, itu untuk kebaikan kita. Tuhan mau potong hal-hal yang nggak beres dari dalam diri kita. Ya, kita terus kebergantungan sama Tuhan. Kita juga miliki kerendahan hati sama Tuhan. Ya, berbahagialah kalau Tuhan masih mau memotong hal-hal yang tidak benar yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati Tuhan berduka, ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati Tuhan kecewa, ya. Seperti contoh, ya, pasti kita banyak melihat ya ada anak-anak yang membangkang sama orang tuanya, ya, ada anak-anak yang suka melawan sama orang tuanya. Orang tua cuma hanya bisa mengelus dada, ya, hanya bisa berharap anaknya berubah, ya. Orang tua yang baik pasti akan mengingatkan anaknya seperti itu. Nak, kamu nggak boleh seperti itu. Ya, kamu yang baik ya, Nak. Paling kita mengingatkan. Ya, kita juga menasihati, ya. Nah, sama. Kalau ada hal-hal yang nggak beres di dalam diri kita, Tuhan akan potong itu. Apa yang nggak beres dari dalam diri kita? Mungkin kita sudah mulai ya merasa diri hebat ya karena kita punya ini dan itu, karena kita punya segala-galanya, ya. Tuhan mau potong, Tuhan mau kikis itu, ya. Tuhan mau buang itu, ya, supaya kita nggak kebergantungan kepada kekayaan misalnya. Tuhan ambil itu bisa aja dengan cara Tuhan kalau Tuhan mau, ya, supaya kita nggak menaruh hati kita kepada kekayaan atau mungkin kedudukan. Ya, kita merasa dengan kedudukan kita jadi mulai jauh dari Tuhan. Kalau dulu sebelum bekerja, kita minta Tuhan berikan saya pekerjaan. Begitu diberi pekerjaan, mulai jauh dari Tuhan. Nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Apa seperti itu? Ya, ketika Tuhan memberkati kita, ya, apakah kita mulai menjauh? Ya, bisa aja. Cara Tuhan memotong itu. Ya, Tuhan punya hak untuk bisa memotong kehidupan setiap kita. Kalau itu untuk hal yang baik, hal yang benar. Ya, Tuhan izinkan itu supaya kita dipotong, ya, supaya kita menerima hal yang baik ya dari Tuhan. Ya, pemrosesan yang kedua dari poin kerendahan hati tadi yaitu pembersihan. Ya, pembersihan. Tadi ketika saya berdoa, ya, waktu lagi persiapan buat firman, ya, buat renungan, saya tiba-tiba lucu aja tadi saya berdoa seperti ini. Tuhan, setiap saluran yang keruh, setiap saluran yang mampet, setiap saluran yang mandek, setiap saluran yang kotor, Tuhan bersihkan. Ya. Saya menyampaikan biar itu menjadi saluran berkat. Ya, itu harus bersih. Saluran itu harus, gimana kita bisa memberkati orang lain kalau kitanya kotor, kalau kitanya nggak bersih, kalau kitanya busuk, ya. Kalau busuk di sini maksudnya busuk hatinya, ya, sukanya ngumpatin orang, sukanya balasin orang, sukanya makiin orang, ya. Itu hal-hal yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Ya, ingat
kehadiran kita ini untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Ya, kita ini adalah mimbar yang sesungguhnya. Ya, hidup kita ini mimbar yang sesungguhnya. Kalau mimbar ini nggak benar, bagaimana kita menjadi kesaksian buat orang lain? Ya, makanya dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Ya, supaya saluran itu boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, poin yang kedua adalah pembersih. Ya, kerendahan hati itu kita akan menerima pemotongan. Ya, kita harus siap dipotong, dikikis. Ya, menerima pembersihan. Yang ketiga yaitu menerima pembuahan. Ya, kalau kita sudah dipotong, sudah dibersihkan, pasti kita juga akan mengalami yang namanya pembuahan. Ya, oke. Yang ketiga, poin ketiga, pemrosesan dengan cara Tuhan. Ya, di ayat 4 dan 5. Silakan salah seorang. Di ayat 4 dan ayat 5. Iya, silakan. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, poin yang ketiga, pemrosesan dengan cara Tuhan. Yang bagaimana? Yang ketiga adalah kemanunggalan. Ya, kemanunggalan. Manunggal itu artinya Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Yaitu nyatu, ya, nggak bisa diganggu gugat. Ya, itu kemanunggalan. Ya. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Ya, makanya kita jangan meleset, ya, jangan menghindar atau jangan menjauh, ya, kita manunggal, nyatu, nggak bisa dipisahkan atau nggak bisa dijauhkan atau nggak bisa dihilangkan, ya, manunggal, ya, melekat terus, ya, nyatu, ya. Yang ketiga adalah kemanunggalan, ya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, ya, manunggal. Tuhan juga mau kita tuh manunggal dengan Tuhan kita. Tuhan pun juga mau berdiam di dalam kita. Mau nggak ya Tuhan berdiam di dalam kita? Ya. Harus ya, ya kita mau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ya, kalau Tuhan di dalam kita, apakah kita ada di dalam Dia? Jangan sampai nanti Tuhan bertanya-tanya, katanya mau nyatu sama aku, tapi kok nggak tinggal di dalam aku? Ya, dan sebaliknya, kita nggak memberi ruang buat Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Ya, kita memberi ruang buat yang lain. Ya, bukan Tuhan yang kita persilahkan, yang berdiam di dalam kita. Ya, jadi manunggal ini saling, ya, melekat, ya, nyatu, nggak bisa terpisahkan. Ya, berbahagialah kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya. Ketika kita manunggal, ya, ada poin-poinnya. Kalau Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Di ayat, ya, poin yang pertama dari kemanunggalan yaitu kita punya wewenang. Ya, kita punya wewenang. Makanya minta saja, maka kamu diberikan. Coba minta saja. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita diberi wewenang loh. Ketika kita manunggal dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita masih punya pergumulan dengan keluarga kita. Mungkin kita masih punya pergumulan dengan sekeliling kita. Ya. Tapi ketika kita manunggal dengan Tuhan, Tuhan kasih kita wewenang. Siapa kita ini? Kita dikasih wewenang, minta saja. Bilang, ya. Kita lihat yuk di ayat 7 yuk biar jelas ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Apa saja ini menurut kehendak Tuhan ya. Menurut maunya Tuhan ya. Ya. Jangan karena minta apa saja kita jadi salah berdoa. Jadi nafsu kita yang dominan. Ya. Di sini maksudnya adalah kehendak Tuhan. Ya, maunya Tuhan, bukan maunya kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui kita. Ya, makanya ya mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, kehendaki di sini adalah di dalam Tuhan ya, dan kamu akan menerimanya. Tuhan tahu kok kalau kita juga pengen punya rumah, ya nggak salah juga kita minta rumah. Kalau rumah itu dipakai buat tempat ibadah misalnya, rumah itu dipakai buat rumah pemulihan misalnya, rumah itu dipakai buat rumah singgah misalnya, nggak salah toh, nggak. Kalau rumah itu untuk memberkati banyak orang, ya, mereka di luar sana bisa ditampung, ya, bisa dilayani melalui hidup kita, bukan karena kita punya apa-apa ya, seperti ada contoh ya di Papua ada seorang hamba Tuhan, dia menerima 10 orang ya, di Papua ya, ada 10 orang di apa ya, kalau dibilang ditaruh di dalam rumahnya ya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal ya, dilayani ya, dilayani dengan baik ya, diperhatikan dengan baik. Kalau kita minta rumah nggak salah, atau minta mobil juga nggak salah. Kalau mobil itu dipakai untuk jemput anak-anak sekolah minggu misalnya, jemput misalnya ada para lansia supaya bisa ibadah misalnya, sepanjang itu untuk Tuhan yang harus kita layani, nggak salah. Ya, kita nggak usah alergi dengan hal-hal seperti itu. Ya, makanya apapun yang kita minta, ya, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberkati orang-orang, kasih wewenang ketika kita manunggal dengan Tuhan. Yang kedua, ya, perhatikan dari poin manunggal tadi, berbuah banyak. Kita menghasilkan buah yang banyak, nggak terhitung jumlahnya. Pasti pernah lihat ya, udah kita petik di sini ada aja, petik di sini ada aja, kayaknya berlimpah. Saya pernah dulu ya, mama orang tua kami ya punya apa ya, kalau dibilang punya kebun gitu ya. Terus kalau pas lagi panen ya, pohon rambutan ya, kalau buah rambutan kalau lagi panen itu sampai kita bagi-bagi sama tetangga gitu loh, saking banyaknya gitu. Demikian pula kehidupan kita. Jika kita manunggal dengan Tuhan, kita nggak cuma dikasih wewenang untuk meminta apa saja dalam doa kita, sepanjang itu untuk kemuliaan Tuhan, sepanjang itu untuk kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah kita berbuah banyak. Kita menghasilkan buah yang banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita nggak berbuah, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di Matius 3 ayat 10. Salah seorang silakan baca Matius 3 ayat 10. Bagaimana kalau kita tidak berbuah, ya, pohon tapi nggak ada buahnya. Ini pohon apa ya? Kok nggak ada buahnya? Makanya di firman Tuhan, dari buahnya lah kita dikenal. Ya, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Oh, kalau itu buah rambutan berarti itu pohon rambutan. Nggak ada itu buah manggis, itu pohon rambutan. Ya, terbalik. Ya, kalau itu buah manggis berarti pohon manggis. Ya, kalau buah roh yang nampak dari hidup kita, berarti yang punya kita adalah Kristus, yang memiliki kita adalah Kristus, yang menyatu dalam diri kita adalah Kristus. Ya,
Kalau buah-buah yang lain yang dihasilkan, berarti something wrong di dalam diri kita. Ada yang nggak beres di dalam diri kita. Ya. Makanya kalau nggak berbuah, tindakan apa yang Tuhan lakukan? Yuk kita lihat di Matius 3 ayat 10. Silakan. Ini sebagai penutup. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, mengerikan. Makanya jangan selagi masih dikasih waktu, selagi masih dikasih kesempatan, ya, pergunakan itu dengan sebaik mungkin, ya, camkan dengan baik, ya, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita pemrosesan dengan cara Tuhan itu berarti nggak gampang, ya, mungkin kelihatannya poin-poinnya kayak biasa aja, tapi kalau kita telusuri dengan baik, ya, ini nggak gampang, karena manusia kecenderungan egois, ya, kecenderungan merasa hebat, ya, nggak perlu lagi punya jam-jam doa, nggak perlu lagi punya jam-jam untuk bersekutu, ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya, nggak perlu lagi yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah, ya, sudah cukup melalui live streaming misalnya, ya. Padahal dengan kita bertatap muka, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Kita ini karena di Zoom aja ya, tapi secara roh kita nyatu ya, ya. Kita secara hati ya, kita tetap melekat ya, saling mendoakan ya. Seperti tadi, kalau ada teman-teman kita di anggota MPK misalnya, ada yang sudah mulai nggak kelihatan lagi kehadirannya, inilah yang menjadi doa kita ya buat mereka ya, supaya kita bersama-sama menuntaskan destiny kita di hadapan Tuhan ya. Terus kita doakan ya, supaya sama-sama ya, kita sampai di garis akhir ya, karena Tuhan mau kita itu lulus dalam segala perkara. Tuhan mau kita sampai di garis akhir, kita tuntas memenuhi panggilan. Saya percaya kalau Roh Kudus mengingatkan ya kepada kita malam hari ini tentang pemrosesan dengan cara Tuhan, artinya Tuhan mau ketika dalam pemrosesan itu kita mengikuti dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, apalagi dengan cara dunia. Ya, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan dengan Tuhan. Ingat baik, Yesus adalah pokok anggur. Ya, Dia pokok kita. Di luar pokok anggur tidak ada keselamatan. Ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sekalipun engkau hebat untuk berkata-kata, berkarunia, ya, bernubuat, ya, punya karunia mimpi, penglihatan dan lain sebagainya, bisa menginjil, tapi kalau di luar Kristus, ingat, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yesus pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya nggak bisa berdiri sendiri. Ranting harus kebergantungan dengan Tuhan. Ranting harus melekat dengan Tuhan. Ya, ingat kalau ranting itu sudah mulai patah, ya, dia akan cepat kalau nggak cepat kembali melekat, ya, ranting itu. Maka dengan mudahnya dia tersapu bersih, bahkan masuk dalam pembuangan, perapian. Ya, makanya tanamkan di dalam diri kita, Yesus adalah tempat kita melekat, tempat kita bergantung penuh, sepenuhnya ya, kepada pokok anggur itu sendiri yang adalah Yesus. Ya, ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus yang adalah perapian menyala-nyala. Ya. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan pada Tuhan. Yang kedua, perlunya kerendahan hati dari kita. Ya, perlunya kerendahan hati dari kita. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati, Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal yang baru. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal ilahi. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal supranatural. Kita butuhkan itu hari-hari ini. Ya, kita nggak cuma sekedar menjalani hidup, tapi kita perlu ya namanya hal-hal yang adikodrati dalam hidup kita. Ya.
kita harus punya karunia roh pembeda, ya, supaya langkah kita, langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Kerendahan hati penting dimiliki oleh setiap kita, sekalipun notabene hamba Tuhan, sekalipun notabene gereja Tuhan. Harus ada kerendahan hati. Setiap hari minta sama Tuhan. Setiap hari minta sama Tuhan. Tuhan mau apa? Ya, Tuhan mau apa? Biar Roh Kudus kerjakan dengan caramu, bukan dengan cara kita. Kami bebaskan Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja. Kita minta itu setiap hari. Ketika pemrosesan itu terjadi, kita tidak mudah undur dari hadapan Tuhan. Ya, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita harus siap menerima yang namanya pemotongan. Ya, kita harus siap dikikis hal-hal yang tidak beres di dalam diri kita. Mungkin kita sudah terlampau jauh, ya, sudah mulai terlampau jauh, tapi kita mulai mengabaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang ilahi. Ya, mungkin jam-jam doa kita, ya, termasuk saya, ya, perlu yang namanya doa puasa misalnya, ya, sudah cukup lama tidak saya lakukan. Ya, itu yang selalu diingetin, ya, ayo doa puasa lagi. Ya, saya ingat banget, ya, waktu masih gadis, ya, saya suka banget yang namanya doa puasa, ya. Jadi dalam seminggu itu kalau mau pelayanan sekolah minggu di hari Rabu, saya ingat banget itu saya doa puasa. Ya. Itu dulu. Sekarang seringkali kita menceritakan kehebatan kita di masa lalu. Sekarang, nah, yuk kita bangkitkan kembali, kita gairahkan kembali, kita semangati kembali, ya, hal-hal ilahi yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya. Yang kedua yaitu pembersihan, ya. Kerendahan hati yang Tuhan taruhkan kepada kita akan menerima yang namanya pemotongan, kita juga menerima yang namanya pembersihan. Tuhan mau bersihkan, ya, saluran-saluran yang mampet, ya, apa yang membuat doa kita terhalang, apa yang membuat doa kita nggak dijawab-jawab, ya. Mungkin ada salurannya nggak beres, ya, makanya sering banget nih ada omongan begini nih kadang, ya. Gimana doa lu mau dijawab? Lu hati lu busuk. Nah, kalau itu ada, padahal kita melayani Tuhan misalnya, padahal kita gereja misalnya, ya, berarti ada yang nggak beres di dalam diri kita. Nah, Tuhan mau bersihkan itu. Tanpa kita sadari, kita telah memberi saluran yang kotor, saluran yang keruh, sehingga tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, tidak memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang kedua yaitu pembersihan. Yang ketiga, ketika kita memiliki kerendahan hati, ada pembuahan. Berbahagialah kalau kita bisa berbuah. Ya, pembuahan itu penting loh. Ya, buah-buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Ya. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya lupa tepatnya, tapi saya dapat rema seperti ini. Satu persatu buah dari pelayanan saya mulai terjawab. Satu persatu buah dari pelayanan. Saya percaya Roh Kudus taruh itu. Saya itu Roh Kudus sedang bekerja. Ya, makanya untuk bisa terjadi pembuahan perlu ada kerendahan hati dari kita. Ya, kerendahan hati ini kita belajar dan belajar dengan tidak bosan-bosannya. Terus menggali, ya, dengan tidak bosan-bosannya. Ya, kalau di sini ada seorang dokter, tetap belajar ya dok. Kalau di sini ada perawat, tetap belajar ya. Sama, kita juga sebagai guru misalnya, atau sebagai ibu rumah tangga, kita terus belajar bagaimana mendidik anak dengan baik buat orang lain. Kita juga harus belajar, ya, minta dengan kerendahan hati. Ya. Ketika kerendahan hati itu terjadi, kita akan menerima yang namanya pemotongan, menerima yang namanya pembersihan, dan menerima yang namanya pembuahan. Yang ketiga, poin ketiga dari pemrosesan dengan cara Tuhan, yaitu kemanunggalan. Ya, kemanunggalan. Manunggal artinya kita menyatu, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan, terus, ya, melekat, ya,
Ya, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Apakah Tuhan mau hadir dalam kita? Atau kita Tuhan di dalam kita? Tapi apakah kita mau hadir dalam Tuhan? Nah, ini harus ya. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, itu harus manunggal. Manunggal itu terus melekat. Ya. Makanya Tuhan kasih kita wewenang. Ya, ketika kita manunggal dengan Tuhan, kita dikasih wewenang. Minta apa saja, tapi apa saja di sini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, ya kehendak kita yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, kita dikasih wewenang. Dan yang kedua, yaitu ketika kita manunggal, kita berbuah banyak. Dari buahnya lah akan terlihat siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita menghasilkan buah-buah roh, berarti kita hidup selaras dengan Roh Kudus. Ya, kalau buah-buah yang lain yang dihasilkan, berarti ada yang gak beres di dalam diri kita. Makanya dari buahnya lah kita akan terlihat siapa jati diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, kalau tidak berbuah, maka akan diambil kapak, ditebang, dicampakkan, dibuang ke dalam perapian. Ya, kita berdoa ya supaya kita tidak seperti pohon yang tidak berbuah, tapi pohon yang selalu menghasilkan buah-buah yang benar ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini ya. Mari kita ikuti pemrosesan dengan cara Tuhan ya, biar kita juga lulus dalam setiap pemrosesan itu ya. Saya dalam setiap pemrosesan, saya kalau memperhatikan ya, saya sedikit cerita sebelum kita tutup ya. Saya kalau mengingat-ingat bagaimana Tuhan memproses ya ketika berdoa buat pasangan hidup, saya berdoa 10 tahun persis buat pasangan hidup. Jadi nggak pernah yang namanya pacaran, itu nggak pernah. Ya. Ketika SMA kelas 3, Tuhan sudah taruh ya, saya bertobat di kelas 3 SMA ya. Tapi Tuhan kasih saya bonus selain bertobat, yaitu berdoa buat pasangan hidup. Tapi Tuhan kasih spesifik satu suku dengan saya. Padahal maaf kata, saya pernah bagikan dalam bentuk renungan, saya dulu antipati terhadap orang Batak, terhadap suku Batak. Ya, saya antipati terhadap suku Batak, tapi justru pertobatan saya dikasih bonus, saya berdoa buat pasangan hidup. Padahal kalau dipikir-pikir, kelas 3 SMA mau ngapain doa buat pasangan hidup gitu ya. Tapi saya kelas 3 SMA sudah berdoa. Tahun 91 saya berdoa buat pasangan hidup, dan Tuhan pertemukan persis di tahun 2001 Tuhan dengan caranya. Ya, ketika waktu itu bapak saya pensiun di tahun 2000 bapak pensiun ya. Bapak pensiun, terus bapak bikin lowongan kerja. Ternyata calon suami yang sekarang jadi suami, dia ngelamar. Ya. Malah ngelamar saya. Ya. Bukannya ngelamar kerja, malah ngelamar saya. Ya. Tapi saya awalnya nggak suka. Nggak suka, saya ambil doa puasa Esther selama 3 hari waktu itu. Makanya di detik-detik terakhir saya berdoa dari jam 11 siang sampai jam 3 siang, 3 sore, 4 jam saya berdoa waktu itu. Saya ingat banget, di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir saya berdoa, Tuhan taruh firman-Nya spesifik. Yesaya 43, 18, 19 dulu. Ya. Makanya itulah yang menguatkan dan meneguhkan saya ya untuk mengambil keputusan ya untuk pasangan hidup ya. Tapi tidak semudah itu juga ya. Sampai akhirnya ya, yang membuat saya akhirnya bisa menerima seseorang ini ya, yang sekarang adalah suami. Maaf, ada suara. Bentar ya.
Maaf ada telepon masuk, agak terganggu. Iya. Jadi ada hal yang akhirnya Tuhan membuat saya untuk tidak bertepuk sebelah tangan. Ya ini saya sedikit cerita aja. Jadi nama kami, dua nama kami, nama saya Rema Pesta Artoli, ya, nama suami Edward Manurung, Edward Halomuan Manurung. Dia dapat hikmat, ya, dia dapat hikmat dari Tuhan. Dua nama kami jadi satu, jadi sebuah kalimat yang punya arti khusus. Ya. Allah di Halamun Sria Masih Edward, Martestama, Roma Artai, Ulima Sasudenda. Artinya ketika saya dan datang pernikahan, datanglah harta itu, datanglah nasihat itu, indahlah semuanya. Itu artinya. Ya, saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Akhirnya saya bisa menerima dia seperti itu, menerima dia apa adanya. Ya, saya bisa menerima dia dan sebaliknya. Dan kami tidak lama, nggak sampai bertahun-tahun, kami hanya 2 tahun pernikahan. Ya, biarlah Tuhan terus memimpin menyertai sampai kedatangan Tuhan. Ya. Nah, yang saya mau bagikan di sini ya mengenai pemrosesan itu memang nggak gampang. Ya, saya bersyukur, ya, saya percaya, ya, ini kembali diingatkan lagi, ya, Tuhan nggak cuma memiliki karunia proses, tapi karunia untuk menyelesaikan, ya, karunia untuk menuntaskannya juga. Pentingnya tiap pemrosesan kita bisa menyelesaikan kekuatan kita, tidak dengan hikmat kita, tidak dengan cara kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmatnya dari Tuhan, kita bisa menuntaskannya, kita bisa menyelesaikannya. Ya, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, ya, ketika kita dalam pemrosesan, kita ikuti dengan cara Tuhan, ya, bukan dengan cara kita dan juga bukan dengan cara kita. Mari kita semangati roh kita kembali untuk kita kuat di dalam setiap pemrosesan dan menuntaskan bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu malam hari ini. Kami sudah dengarkan apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami menerima setiap pemrosesan daripada-Mu. Tapi kami percaya ketika kami mengikuti dengan cara Tuhan, bagaimana kami kebergantungan atau kemelekatan dengan Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Yang kedua, bagaimana kami memiliki kerendahan hati. Ketika kerendahan hati itu kami miliki, kami siap untuk mengalami yang namanya pemotongan, siap mengalami yang namanya pembersihan, dan siap mengalami yang namanya pembuahan. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kami menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat, seperti yang Roh Kudus mau. Yang ketiga adalah kemanunggalan. Itu tandanya untuk kami tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan kasih kami wewenang untuk kami meminta apa saja. Sepanjang itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya bagi kami. Yang kedua yaitu supaya kami berbuah banyak. Roh Kudus, kami mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami mau menghasilkan buah-buah pelayanan. Kami mau menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Roh Kudus terus bawa kami lebih lagi melekat kepadamu, lebih lagi untuk tetap rendah hati, lebih lagi untuk manunggal dengan Tuhan, supaya kami boleh selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan agendanya Tuhan, supaya dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan, kami boleh sampai kepada tujuan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Itu yang menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu. Dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Kuatkan dan teguh ke hati kami. Kuatkan dan teguh ke
iman kami, supaya kami boleh sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kembali ke Non Panda, Tuhan Yesus memberkati. Baik, makasih Bu Ria. Non Pandanya sudah keluar, ada urusan mendadak. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ria. Pakai lebih dahsyat lagi. Kita akan doa syafaat. Seperti biasa kita akan berdoa serentak. Kita berdoa untuk bangsa kita, pemerintahan. Kita berdoa agar ada tudung Tuhan turun atas bangsa kita, agar bangsa kita berjalan dalam tuntunan Tuhan dan menyerahkan masa depan bangsa kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemilihan presiden nanti kita juga bawa dalam doa. Kita juga berdoa untuk generasi mulai dari rumah kita masing-masing, keluarga kita, kota kita, bahkan generasi yang ada di bangsa Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk gereja Tuhan, hamba Tuhan, akan berikan kerendahan hati, agar setiap hamba-hamba Tuhan melakukan visinya Tuhan, berjalan Roh Kudus. Kita juga berdoa bagi apa yang akan terjadi taruh dalam hati kita, doa. Dan sebab itu sebelum kita berdoa, mari pujian peganglah tanganku Roh Kudus merespon dari firman Tuhan yang tadi disampaikan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, haleluya. Bapa yang kudus, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anak. Berikanlah kami Tuhan hati yang siap untuk diproses oleh Tuhan. Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk berespon yang benar. Meteraikan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, agar dalam setiap menghadapi kehidupan kami tetap memandang pada-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus menyerahkan Ibu Ria yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, pakai Ibu Ria lebih dahsyat lagi menjadi alat-Mu. Hikmat marifat dari surga turun atas hamba-Mu. Berkati bibir mulutnya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, agar apa yang disampaikan olehnya boleh menjadi berkat, dimanapun dia berada, dimanapun kepada siapapun dia menyampaikan, boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Jubah kerendahan hati yang Kau berikan bagi hamba-Mu, kekuatan dan kesehatan Tuhan terus tambahkan, perlindungan Tuhan bagi keluarganya.
Bapak, terima kasih. Saatnya akan masuk dalam doa syafaat. Kami minta Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berkati bibir mulut kami, Tuhan. Ajar kami berdoa. Tuntun kami ya Roh Kudus. Agar setiap doa yang kami naikkan tepat pada sasarannya. Dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima tudung perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada serangan balik intimidasi terhadap setiap kami yang mengambil bagian dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita deklarasi bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa Bapak. Terima kasih Tuhan buat waktu bersatu hati. Kami berdoa ya Bapa dengan otoritas yang berasal dari Adamu. Kami bawa bangsa kami saya 60 materai atas Indonesia. Kami tudung percaya perlindungan Tuhan akan secara lebih bangsa kami membawa pada bangsa setiap teritori kami dalam bangsa ini. Kami minta Tuhan melawan bangsa awal dan kami minta di dalam nama Tuhan mengikat kami jaga atas bangsa ini masih berdoa Tuhan setiap langit-langit yang berada di halang haji damai sejahtera Tuhan melingkupi minta apapun kami menyerahkan bangsa ini setiap roh rendahkan setiap pimpinan setiap roh apapun itu yang berusaha ingin menjauhkan dari atas Tuhan dari pandangan kami berdoa Tuhan agar setiap Tuhan kami minta usaha dari Sabang sampai Merauke setiap pulaunya setiap dalam lautannya setiap pertanian minta lawatan Tuhan, setiap minta setiap pekerja-pekerja Tuhan kemananya, setiap pendidikannya, semuanya dalam bekerja perintah bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dalam nama Tuhan sendiri yang berdoa mereka Tuhan mulai dari pimpinan dan bekerja yang terendah ada berdoa agar bangsa yang mengurapi setiap mereka Roh Kudus yang memberkati menolong setiap bukannya mereka ambil Tuhan sendiri yang campurkan sendiri yang menolong mereka bisa ada berdoa dalam agar roh harum ini boleh dibangkitkan dari bangsa yang melakukan setiap barat kecil berkati bangsa-bangsa lain dalam nama Tuhan Yesus suku-suku terpencil istrinya Yesaya 60 terjadi pedalaman di pelosok-pelosok yang belum terjamah Injil Tuhan dalam kami minta Tuhan roh kerendahan hati setiap kerendahan hati dari setiap kami hamba-hamba dari katakan tidak ada hal yang untuk glory diserahkan Tuhan untuk boleh membawa lawatan Tuhan kemanapun Kau mengutus kami Roh Kudus mari urapi kami semua untuk kami sehati bergandengan tangan unity membawa amanat-Mu menuntaskannya dan kami berdoa untuk boleh menjadi semua bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami tidak bangsa tahun depan. Kami tahu Tuhan, kami Tuhan campur tangan Tuhan di Roh Kudus sendiri menolong setiap kami dalam setiap pemilihan, jalannya pemilihan. Biarlah Tuhan yang kuduskan setiap jalannya pemilihan setiap daerah-daerah di setiap tempat. Biarlah roh memberikan roh keamanan, memberikan roh ketertiban, memberikan roh kesejahteraan buat setiap jalannya pemilihan di hari-hanya nanti Tuhan. Darah luput dari setiap kecurangan, terluput dari setiap huru hara, dari setiap rasa, dari setiap hal-hal yang tidak
apapun intinya oh daripadamu sihir, Tuhan. Kami magic yang percaya Tuhan sudah pakai tetapkan. oh Holy Ghost sana dalam Kami bawa generasi ke hadapan Tuhan. dalam nama Kami Tuhan percaya Yesus. Tuhan generasi Kami anak berdoa, panah Tuhan, akan agar oh dalam ditetapkan, akan dilahirkan. Biarlah Tuhan mengurapi, memberkati setiap yang kondusif yang di tertabung dalam di GAP dan juga anak-anak kandung kami Tuhan. Kami bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan anugerah gunung perlindungan-Mu ada atas setiap anak-anak Bapa, memberkati mereka dalam keseharian mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus bergantungan kepadamu, roh yang haus dan lapar, roh yang takut akan Tuhan, roh yang dengar-dengaran akan suara-Mu, roh yang mengerti Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun, roh pemuji penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan tumbuhkan di adik-adik GAP, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh menjadi biji matanya Tuhan, menjadi bintangnya Tuhan, terus bersinar, menerangi setiap kegelapan, setiap kesunyian. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini aku lepaskan blessing Tuhan atas setiap adik GAP, atas setiap anak-anak kandung kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bangkitkan generasi dalam nama Tuhan generasi Yesus. yang milik Amin. generasi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga membawa keluarga besar MPK ke hadapan Tuhan, sama membawa keluarga Ambar, Yamatesa Artaulis Yahaan bersama suami Edward Manurung, anak Carlo Marsal dan Karan. Kami bawa keluarga Bapak Thomas Trisahono, anak Hiskia dan Matthew. Kami bawa keluarga Jusita Bustar, suami Dani, anak Rafael dan Angela. Kami bawa keluarga Meda Tampu Bolon, suami Hendris Naga, anak Tasya, Karel, Kevin, dan Nathanael. Kami bawa keluarga Lisel Tangkilisan, suami Aikal Supit, anak Elisa, Daveriel, Israel. Kami bawa keluarga Laura Estarita, suami Johan, anak Darren. Kami bawa keluarga Dwi Sariningsi, suami Venci Tomatala, anak Darrell dan Anastasia. Kami bawa keluarga Mesdina Silalahi, suami Ojil Hutahayan, anak Kami bawa keluarga Hirkat Taburan, suami Kartu Ana Elroy dan Dilan. Kami bawa keluarga Melinawati, suami Joni Ontoni, anak Ripka dan Joshua. Kami bawa keluarga Ratna Dewi, suami Ronald Manik, anak Britania Anggita. Kami bawa keluarga Sarandoko, suami Petrus Luciwadu. Kami bawa keluarga Ivoni Baru, anak Damian dan Priscilla. Kami bawa keluarga Jen Wawor, suami Freddy Kansil, anak Raivaldo, Revano, dan Riando. Kami bawa keluarga Mila Sari Sihaan, suami Daniel Sepahutar, anak Noah dan Kaleb. Kami bawa keluarga adik Nampasnea, suami Ian Sipehlut, anak Alin. Kami bawa keluarga Heni Purnamawati, suami Gunawan, anak Jocelyn Jevan. Kami bawa keluarga Dr. Lani Wage, suami Christian Pontoh, anak Eduardo Chelsea. Kami bawa keluarga Dr. Indria Musak, suami Dr. Samuel Thanos, anak Yesgelda Mikael. Kami bawa keluarga Brenda, suami Johannes Prajamuda. Kami bawa keluarga Rosalina Muri, suami Ari Valiansa Yori, anak Justina Mary Juan Kristo dan Lazarus. Kami bawa keluarga Yuliana Sihaan, suami David Sehombing, anak Yoel dan Rahel. Kami bawa keluarga Edita Kotorok, anak Venesia, Saili, Teresia, Maleaki, Fernando, Alexa, Alexis. Kami bawa keluarga Pandalis Nasinulingga, suami Jeremia Gunawan. Kami bawa keluarga Evelyn, suami Nasib Situmorang, anak Jovan. Kami bawa keluarga Mentor Deborah, suami Yongki, anak Jeremia Gunawan. Kami bawa keluarga Noviani Somba, suami Immanuel Hermawan, anak Junior Palebangan. Kami bawa keluarga Lertina Manik, suami Agustinus Girsang, anak Chelsea. Kami bawa keluarga Wati Silaban, suami dan kedua anaknya. Kami bawa Ratna Adriani dan Erni Haryanca. Kami juga membawa GAP, generasi anak panah. Kami bawa Hiskia, Karan, Yeheskil, Nadia, Teresia, Aurel, Maleaki, Rahel, Damian, Berkat, Matthew, Priscilla, Chelsea, Eklesia, Mikael, Rafael, Gaveriel, Junior, Angel, Titin, Immanuel, Mary, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, biarlah berkat ini mengalir atas hidup setiap rumah tangga,
setiap keluarga, setiap pribadi. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak jemu-jemunya kami berdoa, biarlah seisi keluarga besar MPK dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari kami yang undur dari hadapan-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang terhilang. Tidak ada satupun dari kami yang tertinggal. Setiap roh kesuam-suaman, setiap roh kebekuan rohani, setiap roh kematian rohani, setiap roh yang mengikat, membelenggu setiap kami, yang menarik kami jauh dari hadapan Tuhan, dimanapun berada, tarik paksa kami kembali. Setiap roh yang mengikat kami sedemikian rupa sehingga kami terus terkungkung dalam zona nyaman, kami putuskan setiap mata rantai yang berasal dari si jahat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan setiap keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Berkati setiap para bapak, fungsikan kembali tugas dan panggilan mereka sebagai imam, nabi, dan raja di dalam rumah tangganya Tuhan. Berkati para bapak, pulihkan hati mereka, pulihkan jiwa mereka, beri kesehatan yang prima. Biarlah mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi, mengalami jamahan Tuhan, dan mereka juga boleh menuntaskan destiny mereka di hadapan Tuhan, boleh berdiri sebagai kepala keluarga yang mengayomi seisi keluarganya dan membawanya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Berkati para istri Tuhan, berikan kekuatan ilahi, berikan hikmat ilahi dalam menjalankan peran kami sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Berikan roh penundukan diri kepada kami terhadap para suami yang ada di keluarga besar MPK, dan juga peran kami di tengah-tengah keluarga sebagai ibu bagi anak-anak kami. Berikan roh kesabaran, berikan roh kerendahan hati untuk kami boleh membimbing anak-anak kami bersama suami kami untuk menghantarkan mereka kepada kehendak dan rencana Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dimanapun berada. Kami percaya anak-anak kami adalah laskar-laskarmu yang gagah perkasa, teruna-terunamu yang akan bangkit membawa terang Tuhan kemanapun mereka melangkah. Pengurapan darah Kudus terus mengurapi setiap anak-anak kami. Lindungi mereka dari pergaulan yang buruk, dari koneksi-koneksi yang salah, dari hubungan yang salah, dari pekerjaan yang salah, dari cara-cara yang salah. Kami minta belas kasihan-Mu, lindungi mereka dimanapun berada. Biarlah berkat ini mengalir, memenuhi, menyertai kehidupan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami malam hari ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita aminkan setiap doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga setiap kita, diberkatilah rumah tangga setiap kita, diberkatilah pekerjaan setiap kita, diberkatilah pelayanan setiap kita, diberkatilah pendidikan anak-anak kita, diberkatilah kehidupan kita, setiap belum kita, setiap pekerjaan pelayanan kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, arahkan hati kita, arahkan wajah kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua menjemput kita hanya di awan-awan perai. Kita akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Kristus kita katakan Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Bu. Halo. Terima kasih.